Selamat siang saudara, Anda menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara, angin puting beliung menerjang sejumlah rumah warga di Desa Braja Fajar, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Insiden ini terjadi pada Rabu 23 Februari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari pendataan sementara diperkirakan kerugian mencapai 118 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Yogi Wahyudi, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yogi, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik Tribuners. Memang kemarin ya sempat terjadi 2 hari yang lalu tepatnya di Desa Braja Fajar, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur ya. Jadi memang terjadi angin puting beliung ya, hujan deras disertai angin kencang. Dan ketika kami coba telusuri ke lokasi, dan memang dari area persawahan ataupun rumah-rumah warga itu banyak yang hancur. Baik itu ada yang persentase ya, tergantung persentase, ada yang 50%, ada yang 60%, dan bahkan ada satu rumah yang rata dengan tanah. Nah, di rumah itu ada satu yang ada di dalam rumah dan menjadi korban luka ya di bagian kepala dan sudah dirawat. Kalau dikalkulasi menurut data BPBD itu hanya ada 16 untuk data awal. Tapi ternyata setelah kami konfirmasi terhadap Kepala Desa Braja Fajar, Lasimin ya, Bapak Lasimin, dia mengatakan sebenarnya ada total itu 42 dengan yang kerusakan ya. Kerusakannya itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, untuk yang sangat parah itu ada satu yang roboh. Nah, jadi di lokasi itu juga sempat banyak pohon-pohon yang tumbang ya, dari areal persawahan sampai dengan area-area perumahan. Ada satu juga musola yang menjadi rusak ya, serta satu sekolah. Kalau sekolah hanya ada satu bangunan dan lahan parkir serta pagar yang roboh. Kejadian tuh pukul 17 sore ya, jam 5 sore kurang lebih pada hari Rabu ya, Rabu sore menjelang malam Kamis. Nah, sampai hari ini total korban yang tertimpa bencana ya, itu sebenarnya ada total 119, tapi yang benar-benar perlu pertolongan tuh ada sekitar hanya satu karena dia tertimpa reruntuhan rumahnya yang roboh ditimpa angin puting beliung. Begitu. Baik, terima kasih banyak Yogi Wahyudi, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terhubung wawancara dengan Kepala Desa Braja Fajar, yakni Lasimin. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian tadi sore sekitar jam 5 sore. Kemarin Pak ya, jam 5 sore kemarin ya? Pas hari Rabu. Rabu. Terus itu ada korban rumah yang parah satu roboh. Rumah ini Pak ya? Iya, rumah ini. Okay. Yang sekitar 6 itu 60% yang rusak. Tapi yang rumah sekitar 75% banyak, ada 30-an rumah hanya. Oke. Itu satu RT habis. Beberapa rumah warga dan fasilitas umum di Desa Caturrahayu RT 21 Kecamatan Dandang rusak, saudara, akibat diterjang angin kencang. Pada Rabu 23 Februari, kejadian yang terjadi kurang lebih sekitar pukul 17.30 ini mengakibatkan setidaknya 2 rumah dan beberapa fasilitas umum sekolah mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Usman. Silahkan dengan informasi Anda, bagaimana kondisi terkini pasca adanya rumah warga yang rusak akibat diterjang angin kencang ini? Baiklah, Nila dan Tribuners yang dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di mana pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 lalu, sekitar pukul 17.30, terdapat bencana alam, yaitu terjangan angin kencang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat angin puting beliung,
terjadi di RT 21 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Baiklah Tribuners, kronologisnya pada saat kejadian merupakan jelang maghrib, di mana pada saat itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah diguyur hujan yang cukup sedang, bahkan deras. Berdasarkan keterangan dari salah satu korban yang rumahnya mengalami kerusakan cukup berat, yakni Bapak Kosim, di mana saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah bersantai menonton TV di dalam rumah. Sebelum selanjutnya tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang cukup kencang dan menyapu atap rumah mereka sehingga terpental lebih kurang 10 meter ke bagian belakang rumah. Kejadian tersebut sontak membuat dirinya kaget dan bersama keluarga berlari menyelamatkan diri. Berdasarkan data dari pihak RT setempat, dalam kejadian tersebut setidaknya ada lebih kurang 6 rumah yang menjadi korban. Namun 2 diantaranya mengalami rusak berat, yakni bagian atap rumah terlihat terlepas bahkan terbang lebih kurang 10 meter. Begitu pula bagi rumah satunya yang juga mengalami kerusakan yang serupa. Sementara untuk 4 rumah lagi, salah satunya juga gedung sekolah, juga terdampak akibat terjangan angin kencang pada Rabu sore tersebut. Namun kondisi kerusakan tidak separah dari 2 rumah yang mengalami kerusakan ini. Dalam artian hanya bagian seng-seng atap rumah saja yang terlepas namun dapat diperbaiki. Dapat saya laporkan juga dari kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa ataupun korban luka. Meski demikian, pihak pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar karena beberapa alat elektronik dan peralatan rumah mengalami kerusakan bahkan basah akibat hujan. Tribun juga sudah mengkonfirmasi RT sempat, yakni Pak Jadun yang merupakan RT 21. Dirinya menuturkan pasca kejadian insiden serangan angin puting beliung atau angin kencang ini, pihaknya sudah melaporkan langsung ke pemerintah terkait, baik itu desa, kecamatan, bahkan BPBD kabupaten. Dalam artian masyarakat berharap pasca kejadian ini ada tindakan baik, itikat baik atau respon dari pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun sekedar meninjau, karena dari sebagian korban yang mengalami kerusakan berat rumahnya ini berpenghasilan cukup rendah dan secara material sangat membutuhkan bantuan dari pihak terkait, terutama pemerintah. Demikian, Mila. Oke, terima kasih banyak Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda, dan wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara ini dengan Ketua RT 21 yakni Jadun dan juga pemilik rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 5 lah ya, 5 atau 16.30 sekitar menjelang maghrib kan, sampai pukul setengah 6 lah itu ya, kurang lebihnya di situ. Itu mengalami pertama itu hujan disertai angin, petir, tidak. Nah itu dengan secara singkat ya langsung mengakibatkan angin yang kencang langsung menerpa di wilayahan RT 20 di sini, mulai dari arah barat ini sampai ke timur. Itu ada beberapa rumah warga yang terkena dampak. Yang pertama fasilitas umum sekolah, itu ada di bagian WC-nya, itu terangkat juga atapnya. Satu rumah Kosim, ini yang tepat di belakang saya ini, terangkat habis, itu sampai radiusnya tuh angkatannya mungkin lebih daripada 10 meter. Yang ada di sini tuh istri sama anak yang melihat kejadian atap ini terbang-terbang gitu. Posisi itu kan masih di rumah semua gitu. Saya lagi mandi, istirahat lagi di sini lagi meluk anak kan. Kalau posisi TV kan dimatikan, lampu juga mati gitu. Langsung terangkat semua dia kan, 2 kali hembusan itu mungkin langsung terbanglah ke belakang. Tapi Iya. hujan petir angin. Bahan-bahan yang di atas yang nimpuk Nggak ada, dia langsung terbang ke bawah sampai ke belakang.
Kita ke informasi lain, Saudara. Satreskrim Polresta Bogor Kota melalui tim Kujang mengamankan puluhan orang pelaku tawuran yang kerap beraksi di wilayah Kota Bogor. Setidaknya terdapat 92 orang pelaku, di mana sebanyak 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 33 senjata tajam. Tak hanya itu, Polresta Bogor Kota juga mengamankan setidaknya 28 unit kendaraan roda 2. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor, yang akan memberikan informasinya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Rahmat, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila. Baik, rekan Nila dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa Satreskrim Polresta Bogor Kota melalui tim Kujang Polresta Kota Bogor melakukan rilis terbuka di kawasan Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Dalam rilis tersebut, Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkapkan terdapat 92 aksi kejahatan tawuran yang berhasil ditangkap oleh Satuan Polresta Kota Bogor dan menetapkan 21 orang sebagai tersangka dengan barang bukti 33 senjata tajam dan 28 unit kendaraan yang digunakan untuk para pelaku dalam melakukan aksi tawuran tersebut. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa rilis terbuka ini digelar berdasarkan dari hasil laporan polisi sebanyak 13 laporan polisi dari periode bulan Januari sampai Februari 2022. Selain melakukan rilis terbuka terkait aksi pelaku tawuran yang berhasil diamankan di wilayah Kota Bogor, Satuan Reskrim Polresta Kota Bogor pun melakukan rilis terbuka terkait penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti 1,3 kg barang bukti yaitu ganja. Rilis terbuka terkait narkotika, Satuan Polresta Kota Bogor menyebutkan bahwa ini merupakan pengembangan dari wilayah Bogor Selatan. Kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil 2 orang pelaku berhasil ditangkap di daerah Kecamatan Nuwiliang, Kabupaten Bogor. Namun untuk motif dari si penjualan ataupun pengedaran narkotika berjenis ganja ini, Satuan Reskrim Polresta Kota Bogor tidak menjelaskan secara lebih detail, namun kami berhasil mendapatkan rilis langsung dari Kasat Narkoba Polresta Kota Bogor. Kemudian Satuan Reskrim Polresta Kota Bogor melalui Polresta Kota Bogor menyebutkan bahwa semua motif dari 92 orang kejahatan tawuran dan 2 orang pelaku tersangka narkotika jenis ganja, Kapolresta Kota Bogor menyebutkan bahwa yang pertama yaitu motif terkait tawuran di Kota Bogor berhasil diungkap oleh Polresta Kota Bogor, yaitu terdiri dari 70 kelompok yang tersebar di semua wilayah Kota Bogor dengan cakupan titik-titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Dalam melakukan aksinya tersebut, para pelaku tawuran itu menurut pengakuan dari kepolisian, mereka sering janjian melalui Instagram sosial media masing-masing sehingga aksi mereka gampang terketahui dan gampang dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polresta Kota Bogor. Untuk sanksi dari pelaku kejahatan tawuran dan pelaku narkotika jenis ganja ini, Polisi Kota Bogor ataupun Polresta Kota Bogor mengatakan bahwa terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tawuran berkisar di sekira 10 tahun, kemudian yang ungkapan ganja ini sekira 6 tahun. Dari rilis dan penyidikan yang berhasil diungkap oleh Polresta Kota Bogor, pihak kepolisian pun menghimbau untuk tetap kepada masyarakat Kota Bogor khususnya dan kepada orang tua yang berada di wilayah Kota Bogor untuk tetap menghimbau anak-anak untuk tidak melakukan aksi serupa. Karena kan secara rinci pelaku dari aksi kejahatan dan yang berhasil diriliskan oleh Polresta Kota Bogor merupakan anak di bawah umur.
Begitu Nila laporan dari kami. Oke, terima kasih banyak Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor atas informasi Anda. Telah terhimpun juga saudara wawancara dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Berikut liputannya untuk Anda. Saya bersama Wali Kota dan Ketua DPRD menyampaikan terkait dengan informasi pengungkapan tindak pidana kekerasan ataupun membawa senjata tajam yang saat ini marak terjadi sepanjang bulan Januari dan bulan Februari 2022 kami telah mengamankan sebanyak 92 orang tersangka para pelaku tawuran, para pelaku kekerasan, dan setidaknya sebanyak 21 orang telah kami tetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti sebanyak 33 senjata tajam. Pengungkapan ini berdasarkan laporan polisi sebanyak 13 yang tersebar merata di Kota Bogor, baik itu di Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Timur, Tanah Sareal, hingga komitmen kami dari Forkopimda tentunya berharap hentikan semua tindak pidana kekerasan. Presiden Joko Widodo, saudara, akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat sore nanti. Rencananya Presiden tiba di Sulawesi Utara sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah agenda juga akan dilakukan oleh Presiden Jokowi selama berkunjung ke wilayah tersebut. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Christian, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan. Apa saja nanti rencana atau agenda kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih Nila dan Tribun News dimanapun Anda berada dan Tribuners. Beberapa jam jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pasca melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Poso, terpantau di lokasi Container Freight Station atau CFS PT Pelindo 4 Persero Terminal Peti Kemas Bitung sudah hampir siap untuk melaksanakan satu di antara agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, yaitu meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan tampak dari amatan kami beberapa saat yang lalu, akses untuk ke lokasi itu sudah sangat steril dan banyak sekali penjagaan di lokasi tersebut, dan dipasang pintu deteksi atau metal detektor di bagian masuk sebelum lokasi Container Freight Station CFS di Pelabuhan Peti Kemas Bitung sebagai lokasi pelaksanaan peninjauan vaksin oleh Presiden Joko Widodo. Namun sebelumnya Presiden Joko Widodo akan meresmikan jalan tol Manado Bitung, tepatnya di seksi Danau Ulu Bitung, atau sejauh atau dengan jarak 13 km. Dan sebelum dilakukan peresmian, terpantau pemerintah Kota Bitung melaksanakan penyemprotan disinfektan di pintu gerbang tol Bitung yang nantinya akan menjadi lokasi peresmian jalan tol oleh Bapak Presiden, dan di lokasi CFS Terminal Peti Kemas Bitung dilakukan penyemprotan baik di bagian luar maupun bagian dalam lokasi. Dan juga Nila, dari informasi yang kami sampaikan saat ini, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, pihak terkait kami belum bisa mengkonfirmasi dari mana, hanya membatasi rekan-rekan media yang akan melakukan peliputan. Bahkan teman-teman dari Kota Bitung sendiri sampai detik ini belum diperkenankan atau belum diberi ID card untuk melakukan peliputan, padahal pada hari kemarin sudah dilakukan swab PCR dan hasilnya negatif. Namun sampai saat ini kabar belum bisa melakukan peliputan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kota Bitung membuat beberapa wartawan sempat kecewa. Rekan Nila.
Baik, terima kasih Christian Wayongkera, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, saudara, sejumlah persiapan telah dilakukan dengan matang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan asisten Setda Kota Bitung, Julius Ondang. Berikut liputannya untuk Anda. Ya oke Pak, kenapa ada penyemprotan? Jadi ada penyemprotan di 2 lokasi di Kota Bitung dalam rangka kunjungan RI 1, yaitu di gerbang tol Bitung dan di lokasi pelaksanaan vaksinasi yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden pada esok hari. Dan ini dalam rangka ya untuk persiapan untuk kesehatan, apalagi kunjungan dari Kepala Negara. Jadi dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan relawan yang ada melakukan pembersihan atau penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi tersebut. Dan ini dalam rangka juga bagaimana kita dalam rangka menanggulangi atau menekan COVID yang ada di Kota Bitung. Dan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung. Bukan karena hanya kunjungan Pak Presiden, tapi memang kemarin juga ada yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, melakukan penyemprotan secara massal, dan minggu lalu juga sudah dilakukan. Jadi ini memang merupakan kegiatan rutin dari pemerintah Kota Bitung lewat Dinas Kesehatan yang dibantu oleh teman-teman relawan yang memberi diri untuk kegiatan ini. BPBD juga hadir ya? Iya, BPBD juga hadir bersama-sama secara kolaborasi dalam kegiatan ini. Demikian laporan dari Julius Ondang, asisten 1 Setda Kota Bitung terkait penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung pasang dalam pencegahan penanggulangan COVID-19 dan bertepatan dengan kesiapan pelaksanaan atau kedatangan kunjungan kerja. Seusai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan mahasiswa gabungan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tarakan pada Kamis 24 Februari. Aksi ini dimulai sekira pukul 11 waktu setempat. Pantauan di lokasi tampak ratusan mahasiswa berusaha merangsak masuk menembus pertahanan barikade petugas kepolisian. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Andi, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo rekan Nila. Ya, selamat siang Tribunar, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 kemarin, sekitar sejak pukul 11 WITA, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat kecil itu terdiri dari gabungan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Kota Tarakan. Kedatangan massa yang terdiri dari mahasiswa ini dalam rangka ingin melakukan dialog bersama terkait refleksi kinerja 2,5 tahun atau 2,5 tahun anggota DPRD Kota Tarakan. Memang dalam aksi ini ratusan mahasiswa tersebut memang tidak sempat melakukan dialog atau tidak sesuai keinginan yang diajukan, dan dalam hal ini yang memicu terjadinya kericuhan karena dari pihak DPRD Tarakan tidak mengizinkan mahasiswa masuk secara keseluruhan dan hanya meminta perwakilan 20 orang jika ingin melakukan dialog bersama. Dan pantauan Tribun Kaltara.com sendiri di lokasi kejadian, lokasi TKP, memang kondisinya sempat terjadi aksi dorong-dorongan dari mahasiswa juga, dan tetap dipertahankan dari barikade ke tameng kepolisian. Kemudian dalam hal ini memang dari pihak DPRD Tarakan sempat keluar menemui mahasiswa untuk menawarkan opsi agar meminta perwakilan masing-masing mahasiswa sebanyak 20 orang masuk ke dalam ruangan untuk melakukan dialog. Namun dikatakan Muhammad Khairul, Korlap aksi, pihaknya tidak ingin ada keterwakilan dalam hal berdialog tentang 2,5 tahun kinerja DPRD Kota Tarakan, dan mereka menginginkan seluruh anggota DPRD keluar dari kantor gedung dan duduk bersama di aspal untuk membahas hal tersebut. Sehingga inilah yang membuat pihak DPRD juga tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak ingin karena kondisinya juga masih pandemi dan melihat kondisi mahasiswa yang sebagian tidak menggunakan masker. Dalam hal ini dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, total 300 personel yang dikerahkan pihaknya untuk menjaga keamanan, melakukan pengamanan, dan dibantu oleh personel Brimob Polda Kaltara. Kemudian dari perwakilan DPRD Tarakan sendiri, dari Julius Jinandus selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, adapun pihaknya memang sengaja tidak ingin keluar, maksudnya tidak ingin memenuhi permintaan mahasiswa tersebut, lantaran dia ingin ada semacam edukasi kepada mahasiswa terkait prosedural dalam hal ketika ingin menyampaikan aspirasi. Pihaknya menegaskan bukannya menolak kedatangan mahasiswa tersebut, namun harus melalui prosedural sesuai tata negara yang baik dan tidak seperti kemarin.
Kemudian ia juga menjelaskan bahwa jika ingin melakukan dialog bersama mengenai refleksi 2,5 tahun kinerja DPRD Kota Tarakan, harusnya disampaikan secara ilmiah dan juga tidak dilakukan di tengah jalan di atas aspal, demikian. Dan total kemarin yang hadir ada sekitar 22 anggota dewan dan sisanya termasuk pimpinan atau Ketua DPRD Tarakan Al-Razali dinyatakan tidak hadir karena memang kondisinya dikatakan Julius Dinandus terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Demikian rekan Nila. Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara Saudara melaporkan terkait aksi demo mahasiswa di Kota Tarakan. Untuk informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Muhammad Hairul, yakni Korlap Aksi, dan juga Julius Dinandus, Wakil Ketua DPRD Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Mungkin kinerja DPR belakangan ini yang kita lihat dari 3 fungsinya. Yang pertama itu legislasi, penawaran dan anggaran. Sampai saat ini kita lihat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu. Apakah perlu ada pergantian ketua DPR? Dijawab ya. Kalau untuk itu out of the box, tidak ada komentar mengenai itu. Intinya aksi ini sesuai dengan kesepakatan rapat kami bahwa aksi ini hanya sekedar evaluasi tentang kinerja, termasuk Perda dan Perda inisiatif yang dibuat oleh DPR sebagai fungsi legislasinya selama 2,5 tahun periode kepemimpinan. Terus bagaimana kemudian analisa DPR mengenai kasus-kasus yang terjadi di Kota Tarakan. Artinya ada beberapa poin yang kami masukkan. Secara tuntutan umum ada 3 tritura, namanya tri tuntutan rakyat. Yang pertama itu ya mengenai legislasi, penganggaran dan pengawasan, itu saja. Dan untuk isu yang beredar, pergantian dan lain sebagainya, kami tidak terlibat dalam isu itu dan kami tidak ada tendensi dari pihak manapun dalam aksi kali ini. Itu untuk semua anggota DPRD berarti? Untuk seluruh kinerja anggota DPRD. Dan sebenarnya agak kekecewaan kami kenapa piala DPRD ini bergulir. Ya, piala DPRD lagi bergulir, tapi kami tidak dapat ditemui dengan alasan intelektual dan COVID. Menunggu, tetapi muncul kurang lebih jam 11 mereka. Itu yang poin pertama. Poin kedua, bahwa dari hal itu seperti pernyataan rekan-rekan di bawah, karena kami mengikutinya, bahwa kami tidak mau menemui. Bukti pertama yang saya mengatakan kami mau menemui, tadi kami turun semua. Itu bukti pertama. Dan kami coba mengajak untuk diskusi dan tanpa memperhatikan lagi prosedural dan administrasi yang tepat, kami menerima saja. Betapa herannya kami, sesudah turun ternyata bendera mahasiswa yang muncul. Dan pertama kami baru tahu bahwa ternyata aliansi masyarakat kecil itu adalah aliansi gabungan dari mahasiswa dari kenyataan lapangan kami lihat. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua. Dan hal-hal ketiga, hal-hal yang mereka inginkan, kami mempersiapkan ruangan dan meminta perwakilan kurang lebih 20 orang. Dan sampai detik ini kami masih menunggu hal itu. Coba bayangkan sekarang sudah pukul 14.45 dan kami standby dalam ruangan menunggu itu semua sambil melihat diskusi. Nah, kenapa kita tidak turun ke bawah untuk meminta mereka, untuk memenuhi keinginan mereka? Pertama, bahwa kita harus memperbaiki tata usaha negara yang benar. Bukan berarti bahwa kami tidak mau dibawa, tetapi ada hal-hal yang harus kita jaga ke depan. Dan keinginan mereka sudah jelas bahwa harus duduk di aspal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kapal milik seorang juragan ikan asal Muntok, Bangka Barat ditangkap di perairan Dabu, Kepulauan Riau karena mengangkut puluhan kilogram narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri pada Minggu 20 Februari lalu. Tak hanya itu, rumah dan gudang milik bos ikan tersebut juga turut digeledah oleh BNN. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Rizky Irianda, wartawan Bangka Pos,
yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Rizky. Silahkan dengan laporan Anda bagaimana kronologis penggeledahan gudang dan juga rumah bos ikan di Bangka Barat ini. Iya, Nila. Untuk informasi berawal dari ditangkapnya KH oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Usai ditemukan puluhan kilogram sabu di perairan Dabu. Saat itu KH ditangkap di atas kapal trau milik Kim. Dari penangkapan tersebut, pihak BUMN pun langsung melanjutkan penyelidikan guna mencari gembong narkoba atau jaringannya atau pemasok barang yang ditemukan dari tangan KH. Lalu pada Minggu 20 Februari lalu, aparat gabungan dari informasi yang kami Iya. Informasi berawal dari ditangkapnya KH oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau usai ditemukannya puluhan kilogram sabu di perairan Dabu. Saat ditangkap KH menggunakan atau masih berada di atas kapal trau milik Kim, salah satu pengusaha di Mentok Kabupaten Bangka Barat. Dari penangkapan tersebut pun pihak BUMN melanjutkan penyelidikan guna mencari gembong narkoba atau jaringannya. Lalu pada Minggu 20 Februari lalu, aparat gabungan dari informasi yang kami terima melakukan penggeledahan di sejumlah tempat seperti rumah hingga 2 gudang ikan milik Kim. Dikarenakan KH memang anak buah, dari informasi yang kami terima merupakan anak buah yang biasa menjadi kaki tangan untuk bisnis ikan milik Kim. Dari penggeledahan tersebut, kami informasi saat yang dapat kami terima dari sejumlah warga memang juga untuk Kim sendiri sudah seminggu ini tidak terlihat keberadaannya. Jadi setelah pasca penggeledahan yang dilakukan aparat gabungan, Kim sudah tidak lagi beraktivitas seperti biasanya. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ketua RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Hussein yang membenarkan Kim tidak lagi terlihat. Namun untuk penggeledahannya, Ketua RT mengatakan tidak ada penggeledahan atau tidak mengetahui adanya penggeledahan dan baru tahu adanya informasi penggeledahan dari grup media, grup WhatsApp yang bersebaran. Selain itu juga untuk kondisi gudang, Kim juga dari pemilik warung mengatakan sudah dalam 1 bulan terakhir sudah tak ada lagi aktivitas angkutan ikan. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Rizky Irianda, wartawan Bangka Pos atas informasi Anda. Telah terhimpun pula saudara wawancara dengan Hussein, ini adalah Ketua RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung, berikut liputannya untuk Anda. Tidak ada, sama sekali tidak ada, seminggu terakhir. Kalau situ kan rumah mana yang terjadi, yang dekat di belakangnya. Gudang rumah dia yang ada tahu saya. Informasi warga juga ada deh. Ada tahu benar warga. Berdasarkan informasi WA Group. Kita ke informasi lain, saudara, keluarga tak kuasa menahan tangis begitu mendengar kabar Muninggar telah menjalani sidang selama 2 kali pada Januari dan Februari 2022. Muninggar adalah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Perempuan berusia 45 tahun ini terancam hukuman mati karena tersangkut kasus kebakaran hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia. Informasi selengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Banten, ada Desi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Desi, silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang Nila dan juga rekan Tribuners. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Desi melaporkan dari tribunbanten.com. Sebelumnya memang tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ini terancam hukuman mati di Dubai untuk merupakan meningkut kasus kebakaran yang menyebabkan majikannya meninggal dunia.
mengetahui hal ini, pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat mendapatkan kabar dari Muninggar sendiri yang telah melakukan sidang hingga 2 kali, yakni yang jatuh pada Januari sampai Februari 2022. Sebelumnya memang pihak dari keluarga sendiri, yakni suami korban Ispak, mengatakan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Desember 2021. Namun pada saat itu Ispak menerima informasi dari pihak rekan kerja sang istri. Pihak kerja sang istri tersebut mengatakan bahwa memang sempat terjadi kebakaran di rumah majikannya tersebut. Namun pada saat itu pihaknya mengatakan bahwa hal ini tidak akan dibawa ke ranah hukum. Maka pihak keluarga mendengar hal tersebut merasa tenang karena pihak dari majikannya tersebut tidak ingin membawa pihak ini ke ranah hukum. Namun setelah beberapa bulan kemudian, Ispak mendapatkan informasi dari sang istri bahwa dirinya telah melakukan sidang selama 2 kali persidangan. Dan pada saat persidangan kedua, Muninggar ini dituntut kurungan 6 bulan penjara dan juga denda sebanyak 200.000 dirham atau setara dengan 800 juta. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun sangat shock karena sebelumnya tidak ada informasi bahwa informasi dari agensi ataupun sponsor bahwa sang begitu merasa sangat keberatan jika harus membayar sebanyak 800 juta. Ispak pun mengatakan bahwa ia pun merasa kecewa dengan pihak sponsor dan juga agensi yang tidak ada informasi sebelumnya bahwa istrinya ini telah melakukan persidangan. Bahkan ia pun dalam hal ini menuturkan bahwa merasa sangat tidak mungkin jika harus membayar denda sebanyak 800 juta tersebut. Karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja Ispak bersama keluarga masih merasa sangat kesulitan. Maka dari itu pihaknya pun melaporkan kejadian ini kepada Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Provinsi Banten agar dapat membantu dan mengupayakan sang istri agar dapat berpulang kembali ke Indonesia dengan selamat dan juga mendapatkan hak-haknya yang memang harus didapatkan. Sementara itu, keterangan dari Wakil Ketua SBMI yakni Supi Jajuli, dia pun menuturkan bahwa memang telah mendapat laporan dari pihak keluarga dari Muninggar ini. Ia menuturkan bahwa telah melakukan pertemuan antara pihak keluarga dan juga pihak agensi dan juga sponsor dalam hal ini untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi terkait peristiwa yang sudah terjadi yang dialami oleh Muninggar ini. Bahkan pihaknya pun sedang melakukan upaya tembusan kepada pihak pemerintah daerah, juga provinsi dan juga pihak Kementerian Indonesia agar dapat turut membantu peristiwa yang menimpa Muninggar ini. Karena memang saat ini Muninggar pun telah dilakukan penahanan selama 6 bulan di Dubai, Emirat Arab Saudi. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini akan terus dilakukan oleh pihak SBMI dan mengupayakan Muninggar dapat pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan juga pihak dari SBMI juga meminta kepada pihak pemerintah daerah maupun pusat atau pemerintah Indonesia untuk juga turut bergerak dan mengupayakan hal ini terus dalam menghadapi peristiwa ini karena ini sudah masuk ke ranah kasus, begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Desi atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saudara juga telah terhimpun wawancara dengan suami dari Muninggar. Berikut liputannya untuk Anda. Satu kedua ini kan nggak ada informasi dari sana ke sini, nggak ada. Jadi
saya kan minta mau nangis sama saya, tolong minta bantuan apa dari kementerian, apa dari pengacara gitu ya, apa dari lembaga gitu, pokoknya sebisa bapak, sebisa saya gitu, apa langsung kementerian melalui siapa gitu, tolong saya ini takut sidang ketiga ini ketok palu, takutnya gitu, tolong pokoknya gimana takutnya denda ini jadi hukuman lagi gitu. Nah, itu jadi ketakutan, jangankan saya yang ada korban, yang ringan-ringan aja di situ lama. Artinya yang memberatkan itu karena memang ada korban, Pak? Itu iya. Awalnya kan tidak menuntut, awalnya nggak ada tuntutan mau dipulangin. Nyatanya kan langsung disidang tanpa sepengetahuan dari sini kan. Tahu-tahu sidang aja 1-2 itu. Loh kok sidang kok nggak bilang-bilang dari ininya? Bahkan dari istri saya bilang itu informasinya, bukan dari pihak yang lain gitu. Wajarlah kalau dia ketakutan, minta bantuan ini, tolong pemerintahan Indonesia supaya bisa tahu keadaan saya di sini. Laporan masyarakat terkait dengan tumpukan sampah yang sudah berlangsung lama di bahu Jalan Haji Isbat, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Saudara, kini ditindaklanjuti. Banyaknya laporan tersebut ditindaklanjuti langsung dalam bentuk penertiban di lapangan yang dipimpin langsung oleh Camat Tapin Utara. Camat Tapin Utara pun mengatakan bahwa dari hasil penertiban yang berlangsung dari pukul 3 waktu setempat hingga waktu azan subuh, petugas mendapatkan setidaknya 1 orang oknum yang melakukan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya ini. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Stanislaus Sene, wartawan Banjarmasin Post yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Stan, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Nila dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan aksi penertiban kepada oknum yang melaksanakan aktivitas membuang sampah sembarangan di Jalan Haji Isbat, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Memang permasalahan sampah akhir-akhir ini di Kabupaten Tapin cukup intens dibicarakan dan juga menjadi pusat perhatian dari pemerintah Kabupaten Tapin terkait dengan oknum-oknum tertentu yang melaksanakan aksi pembuangan sampah sembarangan di sepanjang jalan atau di trotoar yang ada di Haji Isbat, Jalan Haji Isbat, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara. Menindaklanjuti informasi tersebut karena memang informasi yang kami dapat, banyaknya laporan yang masuk baik dari oknum masyarakat maupun dari pihak-pihak yang menangani itu kepada pihak Kecamatan Tapin Utara, sehingga Camat Tapin Utara bersama dengan pihak Satpol PP Kabupaten Tapin dan juga pihak Kelurahan Kupang dan Polsek Tapin Utara melakukan operasi yang dilaksanakan kurang lebih pukul 3 WITA hingga pukul hingga menjelang waktu azan subuh. Dari hasil penertiban tersebut, petugas menemukan ada oknum tertentu yang melakukan aksi membuang sampah sembarangan di sepanjang Jalan Haji Isbat, sehingga yang bersangkutan langsung ditertibkan dan dibawa ke Kecamatan Tapin Utara, ke Polsek Tapin Utara, dan KTP yang bersangkutan langsung diamankan, sehingga kemarin bertepatan di Polsek Tapin Utara sudah dilakukan diberikan sanksi berupa penandatanganan kesepakatan atau perjanjian untuk tidak lagi melakukan aksi membuang sampah sembarangan di Jalan Haji Isbat atau trotoar yang ada di sepanjang Jalan Haji Isbat, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara. Nah, informasi juga yang kami dapat dari Kasat Satpol PP Kabupaten Tapin, Bapak Haji Mahyudin, mengatakan bahwa untuk permasalahan sampah sampai saat ini memang masih terus dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Dinas DLH Kabupaten Tapin terkait dengan tempat pembuangan sampah dan juga sanksi yang diterapkan, yaitu Perda nomor 6 tahun 2015. Sehingga yang bersangkutan yang diamankan kemarin di Polsek Tapin Utara sudah diberi sanksi berupa teguran dan juga disarankan untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi melakukan aksi membuang sampah sembarangan di tempat yang bukan tempatnya. Sudah itu dapat juga kami informasikan kepada Tribuners bahwa
aksi penertiban terhadap oknum yang membuang sampah sembarangan ini memang sudah dilakukan sejak awal bulan Januari 2022. Tetapi baik berupa himbauan dan juga spanduk-spanduk yang ditempel di tempat-tempat umum yang sering dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga sampai sekarang dari Camat Tapin Utara Ibu Rini Yusnita berharap aksi yang sudah dilakukan dan pendidikan-pendidikan yang telah dilakukan ini tidak dapat terulang lagi sehingga Kabupaten Tapin bersih dari sampah. Seperti inilah yang bisa dapat saya sampaikan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, Saudara Tandis Lausene, wartawan Banjarmasin Pos melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wawancara dengan Camat Tapin Utara, yakni Rini Yusnita. Berikut liputannya untuk Anda. Malam tadi kami menindaklanjuti karena sudah banyak laporan bahwa sampah tertimbun di Jalan Haji Isbat, dan itu sudah berlangsung lama. Jadi akhirnya kami bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek Tapin Utara bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan juga dari Kelurahan Kupang malam tadi melakukan operasi penertiban sampah. Berdasarkan pengamatan kita Pak ya, dari pukul 3 sampai dengan menjelang azan subuh kita mendapatkan satu orang oknum yang melakukan perbuatan Tapin Utara dari kecamatan lain sekalian melakukan aktivitas sehari-harinya ke pasar sekalian membuang sampah di sekitar trotoar ya, ini trotoar. Sanksinya apa Bu? Tindakannya? Karena kami malam tadi juga selain operasi kita juga sosialisasi lah. Jadi untuk hari ini yang kami berikan adalah sifatnya tinggi, artinya kami surat pernyataan, artinya yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Karena sebenarnya tempatnya sudah ada, kalau di pasar tuh kan sudah jelas tuh semua tinggi, dan TPS Tapin Utara pun ada. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hari ini di Polsek ini ada Pak Kasat dan juga dari Polsek, dan mudah-mudahan ada efek jeratnya. Kita jeda sejenak Saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda kembali menyaksikan live update saudara bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Usulan kenaikan ongkos jemaah haji tahun 2022 yang kini menjadi 45 juta rupiah dianggap memberatkan calon jemaah haji di tengah ekonomi masyarakat yang sedang lesu akibat pandemi COVID-19. Usulan kenaikan uang jemaah haji yang menyentuh angka hingga 30% ini diketahui lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan ongkos haji memang turut dipengaruhi beberapa faktor, satu diantaranya adalah karena semakin rendahnya mata uang rupiah terhadap dolar. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Anugrah Nasution, wartawan Tribun Medan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Anugrah, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribun Medan, Tribuners yang sedang menyaksikan live dari update mengenai adanya rencana pemerintah soal menaikkan tarif ongkos untuk kenaikan haji sebesar 45 juta rupiah yang saat ini menjadi atau menuai penolakan dari beberapa pihak termasuk dari anggota DPRD Sumut yaitu Bang Jera Salim Ritonga yang merupakan juga ketua dari fraksi Nusantara. Dia menyatakan jika sampai sejauh ini meskipun kenaikan itu masih sebatas wacana ataupun usulan dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada DPR RI pada beberapa waktu ketika melaksanakan rapat bersama Komisi 8 DPR RI yang menyatakan jika kenaikan ongkos atau biaya haji tahun 2022 ini hingga mencapai 45 juta rupiah. Nah, itu yang menjadi persoalan atau penolakan dari Jera Salim sendiri yang mengaku jika hal itu memberatkan. Terlebih Jera mengatakan jika saat ini kondisi pandemi itu sangat benar-benar mempengaruhi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan Sumatera Utara. Nah,
kenaikan ini menurut JERA itu menyentuh sampai angka 30 hingga 40% karena jika dibanding sebelumnya itu ongkos atau biaya untuk naik haji itu berkisar 33 juta. Namun itu tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada tahun ini rencana itu menjadi dinaikkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Namun ada selisih 12 juta dari jumlah yang sebelumnya dari 33 juta yang tadi disebutkan. Dan itu memang ada beberapa pertimbangan atau faktor lain yang menyebabkan ongkos naik haji ini meningkat dari tahun sebelumnya. Itu seperti jumlah atau uang mata rupiah kita, uang rupiah kita yang melemah terhadap dolar, itu salah satu indikasi. Namun yang paling signifikan kenaikannya itu adalah beberapa faktor, salah satunya kenaikan tarif pajak ya, yang pada waktu-waktu sebelumnya pemerintah Arab Saudi itu hanya mengenakan 5% dari pajak ongkos naik haji, dan namun di tahun ini ada rencana untuk meningkat hingga 15% seperti itu. Dan kemudian karena di masa pandemi juga ini kembali menjadi salah satu indikator meningkatnya biaya haji karena adanya protokoler kesehatan yang harus diterapkan ketika jamaah haji akan melaksanakan dari ibadah haji seperti itu. Nah, kemudian juga Bang JERA sendiri meminta bagaimana solusi dari pemerintah sehingga dapat melobi ya. Melobi dari pemerintah pusat, mau pemerintah pusat bisa melobi ke pemerintah Arab Saudi agar ditemukan langkah-langkah selain meningkatkan biaya haji itu sendiri, bagaimana pemerintah bisa bermohon atau seperti apa yang nantinya tidak terlalu memberatkan. Jikapun harus naik, JERA mengatakan kenaikan itu jangan terlalu memberatkan hingga sampai 12 juta. Jikapun tadi disampaikan kalau ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan karena itu mempengaruhi kenaikan, tapi setidaknya jangan sampai 30%. JERA mengatakan 10% atau 15% kenaikan itu adalah hal yang wajar, namun ketika pandemi ini kenaikan sampai menyentuh angka 30-40% itu sungguh sangat memberatkan masyarakat. Apalagi ibadah haji itu adalah sebuah keinginan khususnya bagi umat muslim untuk melaksanakan haji, dan tidak semua orang itu memiliki uang atau memiliki biaya haji jika kenaikan ini dilakukan secara tiba-tiba begitu. Baik, terima kasih Anugrah Nasution, wartawan Tribun Medan atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara juga telah terhimpun wawancara dengan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara, Zaira Salim Ritongah. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, saya kira isu terkait adanya kenaikan PNH, ongkos naik haji yang saat ini bergulir di kalangan masyarakat 45 juta, kita minta kepada Kementerian Agama untuk mengkaji ulang kembali kenaikan ini. Karena kita tahu bersama bahwasanya kenaikan ini sangat signifikan, sangat memberatkan masyarakat, khususnya umat Islam yang saat ini terdampak COVID-19, penghasilannya pada drop semua, tapi ongkos ibadahnya haji pada naik semua. Ini tentunya menjadi hambatan-hambatan, menjadi polemik di masyarakat, sehingga berharap ini jangan sampai kenaikannya mencapai 40%. Yang dulunya 33 jutaan, sekarang menjadi 45 juta, itu sangat memberatkan. Bang, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terkait kenaikan uang haji ini agar bisa turun? Saya kira begini, yang 45 juta ini kan kenaikannya ini belum final, masih dilontarkan usulan kepada lembaga legislatif yang ada di pusat. Tapi karena isu sudah bergulir, kita memberi masukan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan yang begitu sangat besar. Kalau kenaikan itu hanya sebatas kenaikan kurs, itu masih bisa disesuaikan, ya palingan sekitar 10% lah karena inflasi. Namun kalau kenaikannya sampai 45 juta mencapai 40%, ini yang kita belum tahu apa sih sebenarnya yang membuat kenaikan ini terlalu tinggi. Karena kita tahu bersama kuota haji pun saat ini
sangat terbatas. Ya, apalagi pemerintah Arab Saudi banyak melihat pandemi COVID-19 ini, Omikron ini akan membawa dampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah serikat pekerja di Kota Solo menyambangi Balai Kota Solo pada Kamis 24 Februari kemarin. Dalam kesempatan ini mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun Solo, ada Vincentius Yesta di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Vincent, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Tribuners semua, kita bisa laporkan bahwa ada 5 serikat pekerja di Kota Solo yang menyambangi Balai Kota Solo untuk bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Kamis 24 Februari kemarin. Mereka yang hadir antara lain adalah perwakilan serikat pekerja dari KSPSI, PPMI KSPSI, SPN, SBSI 1992, dan FSB Gartex. Ketua DPC dari KSPSI Kota Solo, yakni Wahyu Rahadi, menyampaikan bahwa kelima serikat pekerja ini sepakat untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait dana jaminan hari tua yang hanya bisa dicairkan saat buruh atau pekerja berusia 56 tahun. Mereka memaparkan beberapa alasan, salah satunya adalah kondisi perekonomian saat ini belum bisa menjamin teman-teman buruh untuk tidak terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Selain itu mereka juga memaparkan bahwa ada perda ketenaga kerjaan yang disinggung pada pertemuan dengan Gibran. Perihal itu mereka mengatakan bahwa usia pensiun 56 tahun tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya mereka menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gibran. Begitu juga dengan aturan di mana JHT atau jaminan hari tua pada zaman dahulu tidak bisa otomatis diambil pada usia 56 tahun, tapi sekarang mengalami perubahan. Disampaikan oleh Wahyu bahwa mereka optimis bahwa aspirasi yang mereka sampaikan kepada Gibran dapat terdengar hingga telinga Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Ida Fauziah. Sebab mereka yakin posisi strategis Gibran yang tidak hanya sebagai wali kota Solo, namun juga sebagai anak presiden, mampu membuat aspirasi mereka terdengar. Sementara itu Gibran selaku wali kota Solo menyampaikan bahwa setelah menerima aspirasi para serikat pekerja akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga meminta para serikat pekerja untuk menunggu keputusan dari Ibu Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan. Demikian Nila. Vincentius Yesta, saudara wartawan Tribun Solo melaporkan terkait keluhan sejumlah buruh di Solo pada Gibran terkait aturan Permenaker. Informasi lebih lengkapnya terhimpun wawancara dengan Ketua DPC KSPSI Kota Solo Wahyu Rahadi dan juga pernyataan resmi dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Berikut liputannya untuk Anda. Pengupahan misalnya kami tadi sampaikan juga soal pengupahan, soal realitas pengupahan kita yang kami sampaikan dari data kemarin dari BPS di tahun 2021 itu angka tertingginya kan sebenarnya kalau dibagi itu ada median, ada angka tertinggi dan angka rendah. Angka tingginya Surakarta itu kan 3,6 juta, tapi hari ini upahnya baru 2 juta. Jadi kami sampaikan semoga tahun depan pemerintah kota punya roadmap untuk bisa menaikkan kesejahteraan teman-teman yang ada di Surakarta. Tentu dengan memanggil kita dan kemudian kami diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kami harapkan dari pertemuan ini karena posisi strategis Mas Wali gitu kan, kami harapkan aspirasi kami ini nanti bisa sampai ke Menteri Tenagakerja dan pihak-pihak yang mengambil keputusan terhadap apa yang kemarin muncul ini. Tidak berhenti. Saya kira itulah karena posisi strategisnya. Jadi Solo ini menurut kami juga punya posisi strategis ketika kita bicara, kita mohon mungkin bisa sampai ke sana. Meskipun hari ini
Pak Presiden sudah menyatakan dan Bu Menteri sudah akan mengatakan akan revisi. Tapi revisinya tentu harus lebih baik daripada kemarin, misalnya lebih mempermudah, syaratnya tidak terlalu ribet untuk mengambil jaminan hari tua seperti saat. Ini satu terobosan yang luar biasa ketika teman-teman ada rencana itu langsung ditanggapi dengan baik. Saya kira ya pemimpin muda rasanya seperti inilah, langsung bisa mengambil reaksi yang bagus, tidak harus menunggu tapi langsung memberi ruang pada kami untuk menyampaikan. Toh tujuannya kan sebenarnya menyampaikan aspirasi kami kan dari ini tadi yang masuk dalam wewenang saya yang perdanya ya, untuk segera kami koordinasi dengan komisi terutama yang perda itu disampaikan semua Pak Sulman. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ratusan mahasiswa di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pada Kamis 24 Februari. Mereka menyoal terkait minimnya pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Wajo. Akibatnya, kini marak aktivitas pengerukan gunung atau tambang liar di wilayah Kabupaten Wajo. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Hardiansyah Abdi Gunawan, wartawan Tribun Timur di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Hardiansyah, silahkan dengan laporan Anda bagaimana suasana protes tambang ilegal yang dilakukan ratusan mahasiswa di DPRD Wajo ini. Halo, selamat siang Kanila dan selamat siang Tribunar. Ya betul sekali, pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di Kabupaten Wajo dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, di mana tuntutan para mahasiswa tersebut yakni meminta pemerintah Kabupaten Wajo agar tegas dalam menindak, dalam mengawasi aktivitas tambang yang marak terjadi di Kabupaten Wajo. Apalagi saat ini aktivitas-aktivitas tambang ilegal yang tidak berizin sudah marak dan para mahasiswa tersebut menyampaikan bahwa apabila hal itu terus dibiarkan maka akan berdampak kepada kerusakan lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan tersebut bisa mendatangkan bencana sewaktu-waktu di Kabupaten Wajo. Selain itu, bahwa pada penyampaian aspirasi tersebut di DPRD Kabupaten Wajo terungkap bahwa dari sekian banyak aktivitas penambangan yang terjadi di Kabupaten Wajo itu ternyata hanya ada 2 yang berizin atau hanya ada 2 yang legal, yakni atas nama penambang dari Haji Sarifudin di Kecamatan Tempe dan Andi Darakutni di Kecamatan Pitung Panua. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Wajo mengatakan bahwa akan melakukan tindakan dengan membahas lebih lanjut terkait penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Selain itu, mereka meminta kepada organisasi perangkat daerah terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo agar tegas dalam menegakkan aturan yang telah berlaku di Kabupaten Wajo. Yakni apabila para penambang liar tersebut tetap beroperasi pasca adanya aduan daripada mahasiswa ini, maka tentunya akan dikenakan denda 100 miliar ataupun kurungan selama 5 tahun, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Seperti itu rekan Dila. Baik, terima kasih banyak Hardiansyah Abdi Gunawan, wartawan Tribun Timur atas informasi Anda. Telah terhimpun Saudara wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan anggota DPRD Wajo Yunus Panaungi. Berikut liputannya untuk Anda. Maraknya penambang liar khususnya pengerukan gunung yang berada di wilayah Kecamatan Tempe ini, saya kira memang ini yang harus menjadi perhatian kepada kita semua, termasuk pemerintah daerah dan DPR, karena ini bisa berdampak kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan lingkungan. Dan oleh karena itu tadi ini sudah kita sampaikan, sudah kita hadir tadi ini seluruh yang terkait, termasuk perusahaan juga, kemudian OPD yang terkait ini kita sudah sepakat bahwa ditindaklanjuti nanti ini di unsur forum koordinasi pimpinan daerah khususnya Muspida, sama-sama kita duduk bersama dengan Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, kemudian
kemudian Pak Kejaksaan, ini kemudian DPR dengan pihak aspirasi nanti untuk kita bicarakan untuk kita tindak lanjuti. Tentu ini sebenarnya sudah jelas, aturannya juga undang-undangnya sudah jelas bahwa yang bisa melakukan penambangan itu adalah mereka yang punya izin. Saudara Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ikut menyoroti kelangkaan minyak goreng di Kota Bogor dalam sebulan terakhir. Bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Rahim dan Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyah, Atang melakukan peninjauan lapangan di Pasar Bogor pada Kamis siang. Dari hasil tinjauannya ini, Atang mengatakan bahwa pasokan minyak goreng yang terbatas menjadi kendala sehingga minyak goreng sulit ditemukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait sidak yang dilakukan ini, Saudara sudah ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Rahmat, silahkan dengan laporan Anda. Halo Rahmat, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor, silahkan dengan laporan Anda bagaimana hasil sidak yang dilakukan oleh DPRD setempat terkait minyak goreng yang kian langka di pasar tradisional di sana. Ya baik, Nila dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto lakukan kunjungannya langsung ke Pasar Bogor pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Atang Trisnanto ditemani oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, serta Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah. Dalam kunjungannya ini, Ketua DPRD Kota Bogor untuk memastikan stok minyak yang berada di Pasar Bogor. Dalam kunjungannya ini, Atang Trisnanto menemukan hasil bahwa memang terjadi kelangkaan minyak goreng di Pasar Bogor ini. Dari hasil tinjauannya, Atang mengatakan bahwa untuk harga eceran minyak goreng di Pasar Bogor ini sudah sangat normal, namun dikatakan oleh Atang bahwa memang stoknya cukup terbatas. Jika biasanya mendapatkan 10 karton dan untuk saat ini mendapatkan 2 karton. Atas hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta pemerintah pusat segera turun tangan karena hal ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya sungguh sangat ironi ketika negara Indonesia menjadi salah satu produser sawit terbesar atau mempunyai lahan sawit yang sangat besar. Hal tersebut pun mengingat bahwa menurut Atang sungguh sangat aneh ketika Indonesia tidak mampu menyuplai kebutuhan minyak sawit yang berada di Indonesia. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rahmat Hidayat, wartawan Tribun News Bogor atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Katanya kepada beberapa pedagang memang dengan penetapan HET yang ada, suplai dari distributor minyak goreng kepada pedagang pasar ini juga menurun. Ada yang memang tadinya 5 dus dapat 2 dus. Di barusan sebelah saya dari 10 dus hanya 2 dus. Jadi saya kira ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena namanya tata niaga semuanya ada dalam kendali pemerintah pusat. Dan satu hal yang memang jadi ironi kita adalah Indonesia ini adalah
produsen terbesar minyak sawit. Seharusnya tidak ada kelangkaan minyak goreng di tengah negara penghasil minyak sawit terbesar. Ini ironi. Di satu sisi kita merubah lahan kawasan hutan kita untuk sawit, harusnya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru sebaliknya lahan hutannya kita hilangkan, sawitnya lebih banyak, tapi tidak ada. Kita himbau kepada para pemegang konsesi lahan sawit agar tetap menyiapkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebagai bukti nasionalisme para pemilik. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, progres pembangunan sirkuit Formula E di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sudah mencapai 30% jelang ajang yang akan digelar 4 Juni 2022 mendatang. Pantauan di lokasi progres pembangunan sirkuit Formula E ini sudah tampak, di mana jalur lintasan yang akan digunakan mobil balap tenaga listrik terlihat dengan jelas bentuknya. Informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan kami dari Warta Kota, ada Junianto Hamunangan, yang akan memberikan update terkininya untuk Anda. Halo, Junianto, silakan dengan laporan Anda bagaimana progres terkini dari pembangunan sirkuit Formula E ini. Ya, Nila, dapat dilaporkan untuk progres pembangunan sirkuit Formula E di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara saat ini sudah mencapai 30%. Rencananya sirkuit Formula E tersebut bakal digunakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Pantauan di lokasi untuk sirkuit yang akan digunakan mobil balap nantinya bakal melintas saat ini sudah mulai terlihat, hanya saja saat ini kondisinya baru sebagian yang sudah terlihat fondasinya berupa akan dilakukan rencana pengaspalan bakal dilakukan dalam waktu 1 minggu depan dengan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan mendatang. Sementara itu pihak kontraktor mengaku optimis sirkuit Formula E tersebut nantinya bakal rampung sesuai dengan target. Rencananya sirkuit tersebut ditargetkan rampung pada bulan April untuk nantinya digunakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Rencananya dari April hingga bulan Juni mendatang, setelah pembangunan rampung akan dilakukan evaluasi apa-apa saja yang harus dilakukan setelahnya. Nantinya sirkuit Formula E tersebut memiliki panjang 2,4 km dengan jumlah tikungan sebanyak 18. Sekian, Nila. Junianto Hamunangan, Saudara, wartawan Warta Kota melaporkan terkait progres pembangunan sirkuit Formula E yang sudah mencapai 30%. Informasi lebih lengkapnya sudah ada wawancara dari Senior Manager PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pekerjaan kita di sini sekarang per hari ini sekitar 30%. Saya bisa mengatakan pekerjaan itu berapa persen, kira-kira begini, Mbak. Kalau kita bekerja 50 hari, 54 hari dengan nilai 100%, maka satu harinya kurang lebih sekitar 2 atau mungkin 1,8%. Satu harinya harus mencapai 1,8%. Tapi karena ada nilai-nilai yang besar di belakang, maka yang di depan mungkin sehari hanya sekitar 1 sampai 1,5%. Nanti di belakang sehari bisa 2 sampai 2,5%. Oh, saya optimis. Balapan itu Juni, nanti kita ada prosedur sampai dengan balapan. Kita pekerjaan harus selesai di bulan April. Pekerjaan kita harus selesai di bulan April. Sehingga nanti dari April sampai Juni akan ada inspeksi-inspeksi. Harus optimis. Saya aneh ya, kemarin mungkin ada yang nggak ikut ya. Pekerjaan kita itu terdiri dari Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda, Saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak. Kalau saya sendiri. Bersama saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update siang saudara. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko bersama rombongan kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Muldoko ini dalam agenda meninjau daerah persawahan Waikelosawa di Desa Temetanah, Kecamatan Wewewa Timur. Dalam kunjungannya, sejumlah petani diketahui mengeluhkan soal ketersediaan pupuk di wilayah tersebut. Informasi lebih lengkapnya ada Petrus Peter, wartawan Pos Kupang yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Petrus, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi atau suasana pada saat kunjungan yang dilakukan oleh KSP Muldoko ini? Selamat sore Nila, sama sore Tribundes. Dapat saya laporkan, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko bersama rombongan kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 Februari 2022. Kedatangan Bapak Kepala Staf dan rombongan disambut langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, Bapak Dr. Kolesne Dimete, bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Martin Siantaka, dan sejumlah pejabat lainnya di Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya. Dari Bandara Tambolaka, Bapak Kepala Staf bersama rombongan, bersama Bapak Bupati dan Wakil rombongannya langsung berkunjung ke daerah irigasi Waikelosawa di Desa Temetanah, Kecamatan Wejewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT. Kedatangan Bapak Kepala Staf Kepresiden di daerah irigasi tersebut adalah pertama untuk melihat langsung sejauh mana kondisi daerah irigasi, dan yang kedua ingin bertemu langsung dengan para petani. Dalam pertemuan dengan para petani tersebut, para petani mengeluhkan pertama adalah soal kelangkaan pupuk. Yang kedua berkaitan dengan beberapa daerah aliran irigasi tersier yang rusak. Lalu yang ketiga berkaitan dengan akses jalan tani untuk keluar masuk daerah irigasi. Terkait dengan persoalan pupuk, para petani mengeluhkan karena masalah pupuk menjadi persoalan yang setiap tahun atau setiap kali musim tanam tiba selalu dialami para petani. Karena itu para petani berharap dengan kehadiran Bapak KSP Bapak Muldoko bisa memperhatikan agar ke depan kelangkaan pupuk bisa teratasi. Terhadap keluhan para petani tersebut, Bapak Muldoko menyampaikan bahwa persoalan kekurangan pupuk bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya atau dialami para petani di wilayah itu, tapi sudah menjadi persoalan nasional. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki dari para pemilik lahan, areal lahan sawah di 2 hektar area ke bawah itu kurang lebih yang harus disubsidi oleh pemerintah adalah 24 juta. Dari 24 juta petani tersebut yang mampu disubsidi pemerintah hanya 9,4 hektar area, 9,4 juta. Dengan demikian berarti ada kekurangan kurang lebih 14,6 juta yang tidak dapat disubsidi. Artinya itu sudah menjadi persoalan. Lalu yang kedua, Bapak
Muldoko juga menyampaikan bahwa kelangkaan itu bisa juga terjadi karena yang lain adalah soal distribusi pupuk sendiri, karena ini merupakan daerah kepulauan sehingga bisa saja terjadi kelangkaan. Lalu yang ketiga beliau menyampaikan juga bahwa kaitan misalnya dengan pupuk KCL yang selama ini pemerintah Indonesia biasanya membeli kaitan dengan geopolitik, yang selama pemerintah Indonesia membelinya di Belarus, tapi dalam suasana perkembangan politik dunia akhir-akhir ini, maka pemerintah Indonesia tidak bisa membeli langsung, tapi harus membeli melalui Kuba. Artinya kalau melalui pihak tiga, maka harganya sudah 2 kali lipat. Itu adalah kondisi real yang dialami Indonesia saat ini. Karena itu beliau menghimbau kepada para petani agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar soal kekurangan pupuk, soal perbaikan irigasi, tersier, dan akses jalan tani dapat teratur. Dengan demikian, kehidupan petani usaha petani dan ke depan menjadi lebih baik. Dapat saya laporkan pula dari kunjungan wakil usaha bertemu petani, Bapak Kepala Staf Kepresiden Pak Muldoko bersama rombongan dan didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya berkunjung lagi ke Kampung Tratenggaro di Kecamatan Kodi Bengedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, sejauh kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan hari ini Bapak Muldoko tadi pagi sudah secara resmi membuka kegiatan pesta budaya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pesta Pasola, dan siang hari ini beliau dan rombongan sudah meninggalkan Kabupaten Sumba Barat Daya dan kembali ke Jakarta. Demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembalikan ke Dina. Petrus, saudara, wartawan Pos Kupang melaporkan terkait kunjungan yang dilakukan KSP Muldoko di wilayah Sumba Barat. Telah terhimpun pula wawancara dengan KSP Muldoko, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Itu biaya untuk olah tanah, biaya pupuk, berikutnya biaya obat hama, itu biaya untuk petani yang nyangin sampai dan biaya panen. Nah itu semuanya itu paling tinggi ya, sampai dengan 15 juta. Tapi kalau tanahnya sendiri bisa-bisa hanya 12 juta. Anggaplah 15 juta, ya. Kalau ibu bisa 8 ton, berarti kan 32 juta. Masih sisa 17 juta. 17 juta dibagi 3 bulan. Berarti 1 bulan masih sekitar 5 juta lebih kan. Nah, gitu. Jadi petani untung kalau dapatnya 8 ton. Tapi kalau bapak hanya dapat 5 ton, ya untungnya 1 hektar cuma 6 juta 7 juta. Harga daging sapi, saudara, di Kota Madiun tergolong stabil di harga Rp110.000 per kilogramnya pada Kamis 24 Februari. Seorang pedagang daging sapi di Pasar Besar Kota Madiun, Puri, mengatakan bahwa harga dari peternakan sebenarnya naik, namun tidak seberapa. Untuk itulah para pedagang di Pasar Besar Kota Madiun memutuskan untuk tidak menaikkan harga jual daging di pasaran. Informasi lebih lengkapnya terkait harga daging sapi di pasaran, saudara, ada Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Sofyan, silahkan dengan laporan Anda. Benar, dapat dilaporkan harga daging sapi di Kota Madiun tergolong stabil dibandingkan daerah yang lain. Jika daerah lain harga daging sapi sudah melonjak hingga Rp130.000 per kilogram. Dari pantauan kami di Pasar Besar Kota Madiun, harga daging sapi masih stabil di harga Rp110.000 per kilogram. Dari pedagang kami juga menanyakan apakah ada kenaikan harga dari peternak. Mereka memang mengaku ada kenaikan harga dari peternak, namun tidak seberapa. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menaikkan harga dan memilih mengurangi margin keuntungan mereka. Mereka pernah juga mencoba untuk menaikkan harga, namun yang terjadi malah para pelanggan ini justru tidak jadi membeli dan malah merugi karena daging mereka bisa busuk inilah, sehingga mereka memilih untuk tidak menaikkan harga daging sapi yang mereka jual. Nah,
untuk menyiasati naiknya harga daging sapi dari peternak ini, mereka memilih melakukan substitusi silang. Inilah caranya, yaitu mereka bisa menaikkan harga lain seperti misalnya jeroan, ataupun otak, atau ekor, rusuk, dan bagian-bagian daging, bagian-bagian sapi yang lain yang biasanya menjadi beberapa favorit dari para penikmat daging sapi. Inilah, ini sudah saya tanyakan juga ke beberapa pedagang sapi dan hasilnya sama, mereka tidak ada kenaikan harga daging sapi. Inilah, namun begitu biasanya harga daging sapi ini akan naik menjelang Idul Fitri yang kurang dari 2 bulan lagi. Biasanya kalau dari tahun-tahun lalu akan merangkak hingga harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogram. Untuk komoditas lain dari pantauan Tribun Jatim di lapangan masih stabil, memang harga kedelai dan harga minyak goreng yang masih terpantau masih tinggi. Untuk harga kedelai masih lebih dari Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng masih tinggi, ada yang menjual Rp19.000 per liter dan Rp20.000 per liter. Namun tadi sudah ada operasi pasar dan distribusi minyak goreng curah dari PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, sebanyak 8.000 liter nilai untuk 2 pasar di Kota Madiun, yaitu Pasar Besar dan Pasar Seleko. Nah, untuk para pedagang ini didata, mereka tidak dibatasi beli berapapun semampu mereka, namun mereka harus menjualnya lagi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nila. Demikian. Sofian Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, ada wawancara yang telah dihimpun wartawan kami dengan pedagang daging sapi. Berikut liputannya untuk Anda. Besar ini paling murah. Apa? Asal besar ini paling murah. Paling murah ya? Lain-lainnya 120. Misalnya di sini harga jual. Oh, dijual lagi gitu ya? Untuk satu-satu saya. Ini harga jual sih. Seluruh dulu kalau kurang daging. Itu kan juga ambil daging. Kan kemari hampir. Oh, resto-resto ya ini? Resto banyak, jadi kan aku juga harus ngasih harga yang beda. Jadi kalau resto dikasih harga sing kayak standar tertentu agak jalan. Oh, tetap ya. Ya itu apa nanti nggak rugi dari pedagang sendiri? Kita mainnya kan kalau resto kan ambilnya nggak hanya daging loh, gandengannya ada paru, ada babat kayak gini. Mungkin kita mainnya di sini aja sih. Mungkin babat kita biasanya jual 40 dan jual 50 kayak gitu. Kan banyak partai ini. Jadi subsidi silang gitu ya? Biasanya sih lebaran, bentar lagi kan lebaran, puasa itu terus ganti harga mas. Oh, momen itu ya, nyari momen ya? Iya. Dan kita sendiri ngomong-ngomonginnya naik, terus teman-temannya diajak naik, nggak bisa kan otomatis nggak kuat juga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perajin tahu yang melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari terakhir kini kembali membuat produk olahan kedelai. Mereka masih menggunakan kedelai dengan harga lama. Para perajin tahu dan tempe ini diketahui sempat melakukan mogok kerja selama 3 hari sebagai bentuk protes karena mahalnya harga kedelai yang mempengaruhi produksi tahu dan tempe mereka. Informasi lebih lengkapnya ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Eki, silahkan dengan laporan Anda, bagaimana suasana ketika para produsen tahu dan juga tempe ini sudah mulai beroperasi kembali? Ya baik, selamat sore Nila, selamat sore Tribuners, selamat beraktivitas ya di hari yang penuh berkah ini. Dapat saya laporkan bahwa sejumlah perajin tahu tempe yang melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari terakhir kembali membuat produk olahan kedelai ya sejak Kamis kemarin. Seperti yang terlihat di salah satu gudang produksi di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, yang mana salah satunya milik Aminuddin. Nah, hasil wawancara dengan Aminuddin bahwa dirinya juga sejatinya ikut ya melakukan aksi mogok untuk meminta
pemerintah menekan harga jual kedelai yang kini tembus di angka 11 hingga 12.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga kedelai hanya berkisar di angka 7.000 sampai 9.000. Nah, namun pada saat saya mengunjungi gudang produksi yang milik Aminuddin itu, terlihat Aminuddin sudah bersama 5 karyawannya sedang memproduksi tahu kembali ya. Kendati kembali produksi, mereka atau perajin tersebut mengaku bahan dasar membuat tahunya merupakan stok lama, di mana harga bahan dasar kedelai saat membeli di kisaran 11.000. Nah, mereka mengatakan bahwa kedelai saat ini masih terbilang sangat mahal ya. Harganya berada di kisaran 11.300. Hal itu membuat para perajin di Majalengka merasa rugi dan mengancam menurunkan keuntungannya selama ini. Nah, dalam produksinya perajin tahu itu mengaku melakukan sejumlah penyiasatan ya untuk tetap produksi meski di tengah harga kedelai naik, yaitu salah satunya mengurangi jumlah produksi yang dibuatnya selama ini. Biasanya perajin di Majalengka memproduksi tahu sebanyak 3 kuintal setiap harinya. Namun mulai kemarin atau saat kembali produksi, pembuat tahu hanya di angka 2 kuintal saja. Nah, selain itu, Amut juga melakukan hal lain untuk menyiasati di tengah harga kedelai mahal ya, yaitu mengecilkan ukuran tahu sebesar 2 cm. Saat kondisi harga kedelai masih normal, ukuran tahu milik Amut berukuran 5 cm. Namun saat ini hanya 3 meter saja. Nah, kendati kondisi saat ini membuat perajin tahu tempe di Majalengka yang diwakili oleh Amut ini hanya berharap harga kedelai kembali normal dan perdagangan tahu tempe juga kembali normal. Apalagi selama pandemi ini tahu tempe jadi pilihan alternatif dan tengah menjadi daya beli masyarakat yang kini mulai menurun. Demikian Nila, kembali. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Pandemi COVID-19 telah membuat pemilik satwa ular piton atau sanca kembang di Kota Kediri kesulitan untuk membeli makanan ternak. Karena tak ada lagi pemasukan menyusul pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir hingga kini. Pemilik ular piton mengajak ularnya untuk ngamen menggalang donasi agar mendapatkan pemasukan membeli pakan ular. Kerangkang berisi 5 ekor ular piton ini diparkirkan di pinggir Jalan Kawi, Kota Kediri. Informasi selengkapnya ada Didik Masudi, wartawan Surya, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Didik, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Tribuners. Sejak ini pandemi COVID yang sampai sekarang belum berakhir, nah pemilik satwa ular piton atau sanca kembang, jumlahnya ada sekitar 5 ekor. Nah, ini kesulitan untuk mendapatkan makanan karena dalam kondisi normal, ular-ular ini setiap 3 atau 4 hari sekali sudah harus diberi makan 1 ekor ular, 1 ekor ayam dengan berat sekitar 3 kg. Nah, sejak pandemi, pemilik ular ini tidak bisa mengkaryakan ularnya, karena sebelum pandemi ini pemilik ular biasa mengkaryakan ularnya untuk berfoto-foto bersama dengan masyarakat di arena Car Free Day di Jalan Doho atau di kawasan Gor Jayabaya, Kota Kediri. Nah, begitu kegiatan Car Free Day diadakan, nah pemilik ular ini jadi kebingungan sehingga menjadikanlah ular ini diajak ngamen di Jalan Kawi. Dan meskipun tidak ada lagi yang memanfaatkan ular untuk diajak foto bersama, tapi si pemilik ini kemudian berupaya supaya ularnya tidak mati dan kemudian juga masih bisa memelihara ularnya. Ular-ular ini diajak ngamen di
pinggir jalan Kawi. Nah, cukup banyak juga masyarakat yang bersimpati, ya, memberikan uang-uang receh kepada pemilik ular yang menyiapkan beberapa timba yang digunakan untuk menghimpun donasi masyarakat. Dan sesuai penjelasan dari penjaganya, Saudara Agung, rata-rata dalam setiap hari mereka mampu menghimpun antara 60 sampai 70 ribu bantuan donasi dari masyarakat. Nah, ini cukup membantu sekali karena mereka pemilik ular ini harus memberikan makanan ular-ularnya. Ada 5 ekor ular, semuanya dengan panjang antara 4 sampai 5 meter dan berat antara 90 sampai 100 kg lebih. Dan ular-ular ini memang sudah cukup besar sekali untuk ukuran ular piton, jadi usianya itu antara 3 sampai 5 tahun, sehingga ular ini sudah besar sekali, harus makan yang rutin. Ular-ular inilah yang kemudian diberikan makanan dari ayam-ayam dengan masing-masing 1 ekor ayam atau dengan berat 3 kg untuk setiap minggunya, sehingga pemilik ular dalam setiap menyiapkan 5 ekor daging ayam segar untuk memberikan menu makanan ular-ularnya. Nah, inilah yang kemudian diharapkan dengan ngamen ular ini, pemilik ular tetap bisa memelihara ularnya dan juga masih bisa mengkaryakan ularnya untuk mendapatkan penghasilan. Juga berharap pemilik ular pandemi segera berakhir dan bisa menjadikan ularnya lagi sarana berfoto bagi masyarakat yang ingin berselfilia dengan ular-ular piton yang jadi mata pencahariannya. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Didik Masudi wartawan Surya untuk informasi Anda. Telah terhimpun juga saudara wawancara dengan penjaga ular piton raksasa Yani Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk ular di sini nih, Mas. Oh iya. Saya rasa di sini nggak pernah, jarang. Jarang ya. Yang lebih 60, 70. Makan ularnya. Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi saudara dilantik sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia atau Aspeksindo periode 2021 hingga 2025 setelah dilantik di Jakarta Kamis kemarin. Di hadapan para kepala daerah wilayah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia yang menjadi pengurus Aspeksindo, Harun yang hadir mengenaikan batik hitam, memegang bendera Aspeksindo dan membacakan naskah pelantikan yang diikuti oleh pengurus lain. Nantinya Andi Harun akan memimpin setidaknya 333 daerah di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Kaltim Hanifan Maruf di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Hanifan, silahkan dengan laporan Anda. Ya Nila. Di hari Kamis 24 Februari 2022 kemarin, Wali Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Andi Harun secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia atau Aspeksindo. Dan Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri bertolak ke Jakarta dan dilantik dengan beberapa pengurus, jajaran pengurus Aspeksindo lainnya yang juga terdiri dari kepala daerah, baik itu bupati ataupun wali kota di 333 daerah wilayah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Adapun visi dan juga tujuan dari Andi Harun beserta beberapa pengurus Aspeksindo untuk periode 2021 hingga 2025 nantinya ini adalah dalam rangka mendorong pengoptimalan peran pemerintah daerah untuk mengelola potensi hasil laut dan juga kemaritiman di masing-masing wilayahnya. Dan itulah yang akan nantinya didorong oleh Andi Harun dan 333 daerah wilayah pesisir dan kepulauan lainnya, dan juga mendorong agar pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan baik itu infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat di Indonesia juga tidak hanya sebatas
berorientasi terhadap pembangunan di wilayah darat, namun juga bisa menjadikan orientasi pembangunan nasional juga berpihak kepada pembangunan di wilayah laut dan juga pesisir. Yang kemudian nantinya Wali Kota Samarinda Andi Harun melanjutkan agenda pelantikan Aspeksindo tahun 2022 ini dengan Rakernas yang dimulai pada hari Jumat 25 Februari 2022 ini di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara. Dan pada pelantikan, Wali Kota Samarinda Andi Harun sebagai Aspeksindo dan juga jajaran pengurus Aspeksindo periode 2021 hingga 2025 lainnya juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Wahyu Sakti Trenggono yang dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan dan meminta dukungan serta kerjasama dari Aspeksindo dalam pengelolaan sumber daya laut dan juga peningkatan potensi laut yang ada di Indonesia ini. Wahyu sendiri mengharapkan agar Aspeksindo yang terdiri dari kepala daerah, wilayah kepulauan dan juga pesisir bisa menjaga ekosistem laut yang ada di wilayahnya masing-masing dan juga bisa dengan maksimal menjaga kelanjutan perekonomian dan juga pengembangan masyarakat yang bisa dilakukan melalui kewenangan pemerintah daerah sendiri di wilayah pesisir, laut, dan juga di daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Beberapa program dari pemerintah pusat juga dikemukakan oleh Wahyu atau Menteri Kelautan dan Perikanan yang bisa dikatakan bersinergi dengan program-program yang diusung oleh Aspeksindo seperti peningkatan kesejahteraan nelayan, kemudian penjagaan ekosistem laut dan juga peningkatan budidaya potensi laut yang berbasis ekspor yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan, dan laut Indonesia. Oleh karena itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga dalam kesempatan tersebut meminta agar pemerintah pusat bisa bersinergi dengan Aspeksindo melalui program-program yang ada dan juga beberapa usulan dan juga program kerja yang akan disusun oleh Aspeksindo melalui Rakernasnya di tanggal 25 Februari 2022 ini di Jakarta. Begitu, Dila. Baik, terima kasih banyak Hanifan Ma'ruf, wartawan Tribun Kaltim atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi isolasi terpusat atau isoter asrama haji di Kota Pekanbaru pada Kamis 24 Februari. Dalam kunjungannya, Jenderal Bintang 4 itu menyempatkan diri menyapa pasien COVID-19 yang tengah dirawat di isoter tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait kunjungan Kapolri di Asrama Haji Riau ini, Saudara, sudah ada wartawan kami Rizky Armanda yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan dengan laporan Anda, bagaimana agenda atau apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Kapolri pada saat melakukan kunjungan ke isoter Asrama Haji Pekanbaru? Baik, Nila, terima kasih. Selamat sore Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Kamis kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Provinsi Riau. Dalam hal ini Kapolri memiliki dua agenda kunjungan kerja, di antaranya yang pertama yaitu mengunjungi isolasi terpusat Asrama Haji di Kota Pekanbaru yang menjadi tempat perawatan bagi pasien terinfeksi COVID-19. Dalam hal ini Kapolri tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin. Bersama Kapolri turut hadir sejumlah perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal dari Mabes Polri, dan kedatangan Kapolri ini disambut langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal beserta unsur jajaran Forum Komunikasi Daerah Provinsi Riau lainnya. Dan setibanya di isoter Asrama Haji, Kapolri langsung mendapat pemaparan dari koordinator isoter Asrama Haji,
Dalam hal ini Kapolri menerima informasi terkait dengan kapasitas yang dimiliki oleh isoter, termasuk sejumlah pelayanan-pelayanan dan ketersediaan dokter serta obat-obatan yang ada di sana. Dan disampaikan oleh koordinator isoter Asrama Haji Pekanbaru saat itu, yakni Patricia. Saat ini isoter Asrama Haji Pekanbaru memiliki kapasitas sekitar 513 tempat tidur. Kemudian saat ini isoter sudah terisi sekitar 155 pasien yang terkonfirmasi positif COVID dengan gejala ringan hingga sedang. Dan Kapolri juga memberikan sejumlah bantuan untuk tenaga kesehatan yang bertugas di isoter, termasuk juga para pasien. Dan dalam kesempatan itu juga Kapolri melakukan video call dengan sejumlah pasien terinfeksi COVID-19 dan dia menerima beberapa masukan serta juga informasi terkait dengan perawatan yang sedang mereka jalani. Dan rata-rata dari pasien tersebut mengemukakan bahwa pelayanan di isoter Asrama Haji Pekanbaru terbilang baik itu dari ketersediaan dokter, pemberian obat-obatan, dan juga termasuk makanan. Dan beberapa pasien mengaku senang bisa dirawat di isoter tersebut, dan ada juga yang sebentar lagi akan meninggalkan isoter dikarenakan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Terkait hal ini, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih pada unsur Forkopimda Provinsi Riau karena telah menyiapkan isolasi terpusat atau isoter asrama haji bagi pasien terkonfirmasi positif. Dan dalam hal ini Kapolri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dan jangan terlalu panik, dan lebih baik dirawat di isolasi terpusat yang telah disediakan pemerintah daerah, karena di sana lebih terjamin baik itu dari sisi dokter, obat-obatan, pelayanan, dan juga makanannya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini angka positif COVID di Provinsi Riau sendiri mengalami peningkatan, yakni dibandingkan minggu lalu dari 7% dan sekarang naik sekitar 13-14%. Dan artinya terhadap masyarakat yang kemudian terpapar dan memiliki risiko komorbid, walaupun mengalami gejala ringan, untuk itu disarankan agar melaksanakan kegiatan isolasi di isolasi terpusat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini juga Kapolri meminta kepada masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah tertular dari COVID-19, termasuk menggencarkan kegiatan dari vaksinasi yang saat ini juga sudah disediakan oleh sejumlah fasilitas kesehatan dan termasuk diinisiasi oleh TNI dan Polri yang ada di Provinsi Riau. Demikian nilai yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda, Saudara. Melaksanakan isoter atau pasien yang melaksanakan isoter, tadi dilaporkan bahwa dari sisi pelayanan, kemudian obat-obatan yang tersedia, termasuk makanan, tempat tidur, dan juga sarana yang lain, semuanya dalam keadaan sangat baik. Tentunya saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang sudah menyiapkan isoter ini dengan sangat baik. Terhadap masyarakat yang kemudian terpapar dan memiliki risiko komorbid, saya sarankan untuk melaksanakan kegiatan isolasi di isoter, karena tentunya akan mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik daripada kalau kita melaksanakan kegiatan isolasi mandiri.
Sekali lagi, tidak usah takut, tidak usah panik. Tentunya strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita betul-betul disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker bagi yang belum vaksin atau waktunya sudah vaksin, segera vaksin. Semua ini kita lakukan untuk memastikan bahwa tingkat imunitas masyarakat dalam menghadapi varian baru, kita semuanya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kembali kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.